shalom Pak. Perkenalkan nama saya Nika Den Sandini dari kelas 10 IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai cara membuat hyperlink. Sebelum saya memberitahu cara membuat hyperlink, maka saya akan beritahu sedikit mengenai pengertian hyperlink ini. Nah, hyperlink ini merupakan suatu cara untuk menghubungkan beberapa objek, file, halaman website, atau lainnya. Di mana tujuan fungsi dari hyperlink ini adalah untuk memudahkan kita dalam menghubungkan antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Berikut adalah caranya. Langkah pertama yang saya lakukan dalam membuat hyperlink ini adalah saya membuka terlebih dahulu Microsoft Word. Nah, di dalam Microsoft Word ini, langkah kedua itu adalah klik insert. Nah, di dalam insert ini ada beberapa fitur atau menu-menu yang terdapat. Nah, salah satunya di sini juga terlihat ada logo seperti ini yang ada tulisan link. Kita klik, lalu di sini akan muncul yang berjudul insert hyperlink. Ini ada bacaan text to display. Di sini kita mengetik judulnya. Kita mengetik judul untuk hyperlink yang akan kita gunakan atau kita buat nanti. Contohnya di sini saya tulis praktek 2 informatika. Setelah itu kita mencari dokumen yang akan kita gunakan untuk dihubungkan dengan Microsoft Word. Di sini saya pertama membuka folder yang sudah saya buat. Terus di sini juga saya akan menggunakan data jumlah siswa. Setelah itu klik dan kita klik OK. Nah, di sini otomatis tulisannya akan menjadi warna biru. Untuk membukanya kita menggunakan kontrol, lalu kita mengklik link tersebut. Ini kita akan klik yes. Dan otomatis akan tersambung ke Microsoft Excel. Di sini Microsoft Excel. Nah, di sini otomatis akan langsung masuk ke dalam Microsoft Excel. Itulah sedikit penjelasan mengenai cara membuat hyperlink, pengertian, dan juga fungsi dari hyperlink. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai mail merge. Nah, mail merge ini merupakan salah satu fitur yang ada dalam Microsoft Word, di mana fitur ini biasanya digunakan dalam pembuatan surat. Nah, langkah-langkah dalam menggunakan mail merge ini atau dalam pembuatan mail merge ini, yang pertama itu yang pertama itu harus membuat data atau tabel yang berisi data-data atau apa saja yang akan digunakan dalam surat tersebut atau apa saja yang dibutuhkan untuk mengisi atau melengkapi surat tersebut. Contohnya di sini saya membuat beberapa data di sini contohnya terdapat nama, waktu, tempat. Nah, ini merupakan salah satu contoh dalam pembuatan surat ulang tahun yang saya butuhkan itu misalnya nama, waktu, dan tempat. Di sini, jika sudah membuat tabel atau daftar apa saja yang dibutuhkan dalam surat untuk melengkapi surat tersebut, maka langkah keduanya itu membuka Microsoft Word yang sudah ada surat yang kita buat. Di sini Microsoft Word. Nah, di sini saya sudah membuat contoh surat undangan ulang tahun. Di sini masih terdapat tidak ada nama, masih kosong, tempat juga belum diisi, waktu juga. Nah, untuk membuat mail merge ini yang pertama pada Microsoft Word ini kita klik mailings. Kita klik mailings. Nah, di sini kita pilih select recipients. Nah, setelah kita klik select recipients, kita klik atau kita pilih use an existing list. Di sini akan muncul seperti library
library, dan di sini kita memilih dokumen yang akan kita gunakan untuk melengkapi surat tersebut. Di sini saya menggunakan saya memilih data surat ultah. Nah, di sini setelah muncul seperti select table ini, kita mengklik OK. Jika di sini belum bermunculan apapun, nah untuk memunculkan data yang apa saja yang ada pada Microsoft Excel itu di dalam Microsoft Word ini, maka kita mengklik Insert Merge Field. Nah, di sini otomatis akan terbaca apa saja yang ada pada Microsoft Excel yang sudah kita buat sebelumnya. Contohnya di sini kita klik. Nah, untuk itu kita arahkan kursor pada tempat yang ingin kita taruh. Contohnya di sini kita pilih Insert Match Field. Di sini kita sudah arahkan kursor. Kita klik nama. Nah, setelah itu kita juga arahkan hal yang sama pada tempat. Lalu kita juga klik waktu Insert Message, kita pilih tempat. Waktu juga kita lakukan hal yang sama. Kita klik waktu, nah otomatis akan seperti ini. Nah, untuk mengetahui apakah mail match yang kita buat ini sudah benar atau sudah sesuai dengan Microsoft, apa saja yang ada di Microsoft Excel tersebut, kita mengklik preview results yang terdapat pada fitur mailings ini. Nah, otomatis nama, tempat, dan juga waktu yang sudah kita tulis tadi akan berubah mengikuti sesuai dengan yang apa saja yang ada pada Microsoft Excel. Di sini ada contohnya. Di sini sudah yang awalnya tulis nama sudah berubah menjadi Kenzo, terus tempatnya juga sudah berubah menjadi Mabi Uepufu, tepatnya di rumah. Waktu juga sudah berubah menjadi Sabtu 17 pada pukul 17.00 waktu Indonesia WITA. Nah, di sini itu kita untuk kita mengganti contohnya di sini Kenzo. Untuk kita mengganti ke selanjutnya atau kita ingin memberikan surat ini pada orang yang berbeda, kita bisa mengklik di sini ada di samping preview result di sini ada tanda di mana yang bentuk segitiga menghadap kanan itu berarti next dan bentuk segitiga yang menghadap kiri itu berarti back. Untuk contohnya kita ingin melanjutkannya, kita tinggal klik arah panah ini yang berarti next. Nah, otomatis ini yang awalnya nama Kenzo ini akan berubah menjadi nama Rina. Data selanjutnya itu merupakan data atau nama selanjutnya dalam Microsoft Excel atau urutan yang sudah kita buat. Di sini yang ketiga juga sama akan berubah dan seterusnya. Ini merupakan salah satu cara pembuatan mail match. Nah, untuk memastikannya sama atau tidaknya, di sini kita akan membuka terlebih dahulu. Microsoft Excel-nya. Nah, di sini yang pertama, ini data yang sudah kita buat. Sebentar. Berhubung jika saya men-share screen Microsoft Excel lalu membuka Microsoft Word secara bersamaan, maka itu tidak akan terlihat dalam recording ini atau dalam Zoom ini, maka saya akan menyediakan atau menunjukkannya dalam bentuk foto atau gambar saja. Ini adalah bukti atau screenshot dari hasil di mana jika kita telah melakukan langkah-langkah mail match, otomatis data yang ada pada surat di dalam Microsoft Word tersebut akan sama dengan data atau apa yang sudah kita tulis di dalam Microsoft Excel. Sekian penjelasan mengenai mail match. Yang ketiga adalah cara pengintegrasian grafik dari Microsoft Word ke Microsoft Excel. Nah, langkah pertama dalam melakukan pengintegrasian grafik ini adalah membuka Microsoft Word terlebih dahulu. Setelah itu, setelah membuka Microsoft
Word, langkah pertama dalam mengintegrasikan grafik dalam Microsoft Word ke Excel itu yang pertama harus membuat grafik terlebih dahulu, kemudian membuat data. Di sini cara membuat grafik itu yang pertama klik insert, setelah itu klik chart. Nah, di sini ada berbagai macam bentuk grafik. Namun pada integrasian grafik ini saya menggunakan grafik diagram batang. Setelah dalam bentuk begini, otomatis akan muncul seperti tabel atau kolom-kolom yang terdapat dalam Microsoft Excel. Di sini gunanya untuk membuat data. Di sini saya akan mencoba memakai nilai. Contohnya di sini IPA S agama. Hmm. Sini saya contohnya memakai nama nah, setelah itu di sini saya akan masukkan nilai. Contohnya di sini 85. Nah, ketika kita masukkan nilai, otomatis grafiknya akan berubah mengikuti dengan data yang kita buat dalam Microsoft Excel melalui Microsoft Word. Di mana itu artinya Microsoft Excel dan Microsoft Word ini sudah saling terhubung atau sudah berhasil terintegrasikan. Di sini saya akan melanjutkan mengisi nilai. Di sini juga. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan setiap kita mengisi data dalam Microsoft Excel ini melalui Microsoft Word ini, otomatis grafik yang ada pada Microsoft Word ini juga akan mengikuti. Nah, setelah ini kita akan mengklik select data. Nah, pada saat kita mengklik select data ini, otomatis data yang kita buat dalam Microsoft Excel juga akan bermunculan. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya kita ganti angkanya. Yang berawal dari 85, saya akan mencoba menggantinya contoh dengan nilai 100. Nah, otomatis grafiknya juga akan mengikuti, di mana artinya Microsoft Excel, data yang kita buat dalam Microsoft Excel ini sudah terhubung dengan Microsoft Word. Tapi Microsoft Excel ini yang kita buat ini datanya, itu kita buat melalui Microsoft Word. Jadi di sini kesimpulannya, jika kita mengintegrasikan grafik dari Microsoft Word ke Microsoft Excel, itu artinya tidak perlu lagi kita harus membuka Microsoft Excel. Di mana artinya dengan cara pengintegrasian dari Microsoft Word ke Microsoft Excel tentunya lebih praktis dan tidak memakan waktu. Karena juga kita tidak perlu harus memindah-mindah aplikasi lagi. Jadi di sini caranya juga cukup cepat dan cukup membantu kita dalam membuat grafik. Itulah contoh dari cara pembuatan Microsoft Word-nya, cara pengintegrasian dari Microsoft Word ke Microsoft Excel-nya. Sekian penjelasan dari saya. Oh iya, tentunya
dari kata pengintegrasian artinya menghubungkan, di mana artinya menghubungkan antara satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Itulah arti dari pengintegrasian. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami, dan semoga juga dapat membantu. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom.